Bab 171, hasil yang menyebabkan Rahang dan Fei jatuh karena terkejut. Ketika Dan Fei melihat situasi ini, bibirnya sedikit terbuka saat dia tersenyum tipis. Biarkan Tuan Tanah menilai apakah suatu barang itu baik atau buruk. Lanjut, melihat Dan Fei mengabaikan masalah ini, Ye Dai tidak bisa mengatakan apa-apa meskipun dia tidak puas. Dia tersenyum tipis dan kembali ke tempat duduknya. Secara internal, dia bahkan lebih dicentang. Meskipun saudari Dan Fei tampak tidak memihak, dia sebenarnya sudah membantu Ye Rong 2 kali. Ini membuat Ye Dai merasa seolah-olah serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya menggigiti hatinya. Mungkinkah di mata saudari Dan Fei, seorang pangeran yang lahir dari rakyat jelata lebih layak dilindungi daripada aku, pangeran pertama dari garis keturunan murni dan bangsawan? Ye Dai tidak percaya itu, dan dia tidak akan pernah mengakuinya. Pasti bocah Ye Rong biasanya terampil menjilatnya dan tahu cara menghiburnya. Dalam hal bakat hebat dan visi yang berani, dan seberapa kuat fondasi latar belakang keluarga kami, saudari Dan Fei pasti menganggap saya lebih tinggi. Tentunya, dia membantu Ye Rong menemukan jalan keluar karena dia mengasihani yang lemah. Tapi, dari sudut pandang guru terhormat, bagaimana dia bisa memiliki simpati kecil terhadap yang lemah? Aku, Ye Dai, adalah yang paling superior tidak peduli dari sudut pandang mana aku dilihat. Ye Dai menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya dan menyemangati dirinya sendiri. Karena Dan Fei menutupi lelucon ini, itu tidak mempengaruhi suasana segmen lainnya. Semua putra dan murid dari keluarga bangsawan menunjukkan kemampuan terbaik mereka saat mereka menawarkan segala macam barang bagus. Setelah tidak terlalu lama, semua hadiah diletakkan di meja utama. Dan Fei berjalan ke depan tutornya. Tuan, ini tahun yang agak aneh. Pengikut banyak rumah telah menyiapkan banyak hadiah juga. Jumlah total hadiah ini 2 kali lipat dari jumlah hadiah yang kami terima tahun lalu. Guru tua itu mengawasi dengan mata setengah tertutup, seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Dia perlahan membuka matanya hanya setelah dia mendengar kata-kata Dan Fei. Mari lihat, tutor tua itu berbicara dengan lemah. Kata-kata yang diucapkan samar-samar ini tampaknya memiliki keajaiban khusus bagi mereka karena hati banyak orang yang hadir sedikit bergetar. Semua orang tahu bahwa tutor lama akan membuat daftar 3 hadiah teratas setelah dia melihatnya. Ketiga orang ini akan memiliki hak untuk secara pribadi mengajukan pertanyaan kepada tutor lama, dan menerima bimbingannya. Ini bukan hanya masalah wajah, tetapi hadiah yang nyata dan nyata. Di seluruh kerajaan Sky Laurel, barisan orang-orang yang ingin secara pribadi meminta bimbingan Lord Master tentang beberapa hal akan membentang dari ibu kota ke perbatasan jika mereka semua mengantri. Namun, peluang untuk melakukannya sangat sedikit dan jarang terjadi. Pangeran-pangeran ini selalu menerima bimbingan guru terhormat, tapi saat itulah mereka semua bersama-sama. Semua orang telah mempelajari hal yang sama. Tutor terhormat tidak akan bias untuk mendukung siapapun secara khusus. Menerima bimbingan pribadi itu sendiri merupakan suatu kebaikan. Bahkan para pangeran terlibat dalam persaingan berat untuk mendapatkan kehormatan seperti ini. Pertama, untuk meninggalkan kesan yang baik di depan tutor yang terhormat. Dan kedua, untuk membuktikan kepada raja bahwa seseorang telah menerima perlakuan khusus dari pelindung Raja Roh. Tutor tua itu mengitari gundukan hadiah di atas meja, berjalan perlahan. Dia tidak memiliki ekspresi khusus. Tidak peduli hadiah apa yang dia lihat. Dia tidak senang atau sedih. Tidak ada yang tahu dari wajah guru tua itu siapa yang hadiahnya telah menarik perhatiannya, dan siapa yang membuatnya dihina. Namun, Ye Dai relatif ringan. Dia cukup yakin bahwa meskipun semua rumah telah menawarkan banyak hal baik kali ini, sama sekali tidak ada yang bisa menandinginya. Lukisan naga kuning mengamati laut jelas bernilai lebih dari yang lainnya, baik dari segi nilai maupun kualitas. Itu bahkan termasuk anak Swatted Flying Fox dari Ye Rong. Bagaimanapun, itu hanya hewan peliharaan, mainan. Lukisan naga kuning menonton lautnya adalah harta yang mutlak, harta berharga yang akan berguna bahkan bagi para praktisi alam roh. Barang-barang seperti itu adalah barang-barang yang hanya bisa diharapkan ditemukan secara kebetulan. Sebenarnya, dia ragu-ragu cukup lama sebelum menawarkan harta ini. Dia benar-benar membuat investasi yang mendalam dengan ini. Apa yang dia harapkan untuk diperoleh tidak diragukan lagi adalah bantuan dan pengakuan dari guru terhormat itu, dan dari itu dukungannya terhadap Ye Dai sebagai putra mahkota masa depan dan pewaris kerajaan.
Meskipun dia tahu bahwa mendirikan seorang penguasa dalam pelatihan terutama adalah urusan raja dan pejabat pengadilan, tetapi pendapat tutor Ye memiliki kepentingan yang tak tertandingi. Jika dia tidak menyetujui, maka raja pun tidak akan berani membuat keputusan yang ceroboh. Dalam aspek tertentu, kekuatan dan pengaruh yang dimiliki tutor Ye di dalam kerajaan Sky Laurel bahkan lebih tinggi dari raja. Raja bisa diubah, tapi di dalam kerajaan Sky Laurel, tidak ada yang bisa menggantikan tutor Ye. Dan Fei dengan sabar mengikuti di samping Lord Master, senyum tipis di wajahnya saat dia menemani guru tua itu dalam mengamati hadiah-hadiah ini. Kenyataannya, di mata Dan Fei, jika dia mengesampingkan preferensi pribadinya, dia juga merasa bahwa lukisan naga kuning mengamati laut adalah yang terbaik dari yang lainnya. Hadiah lainnya benar-benar tidak dapat menandinginya. Namun, Dan Fei juga tidak dapat memahami pikiran guru tua itu. Saat Dan Fei mencoba menebak pikirannya, guru tua itu tiba-tiba mengiriminya pesan menggunakan kesadarannya, "Dan kecil, menurutmu hadiah mana yang terbaik?" Mengirim pesan mental akan menghilangkan kekhawatiran bahwa mereka yang berada di bawah meja utama dapat mendengarnya. Dan Fei terdiam sejenak, tetapi masih berbicara dengan jujur, dalam hal kualitas, lukisan naga kuning mengamati laut harus menjadi yang terbaik. Little Dan, kamu tidak berbohong. Tutor tua itu tersenyum tipis. Kecuali, aku tidak memilihnya sebagai yang terbaik. Mengapa demikian? Dan Fei memberi sedikit kejutan. Jika item ini bukan yang terbaik, jika Anda memilih yang lain sebagai gantinya, tidakkah orang akan berpikir bahwa ini tidak adil? Tidak adil. Jika mereka tidak berpikir saya menangani hal-hal secara tidak memihak, mereka tidak perlu datang. Ini semua sukarela, dan saya tidak pernah memerintahkan kehadiran wajib dari siapapun. Nada bicara guru tua itu adalah ketidakpedulian, tetapi perasaan menyendiri menutupinya. Dalam posisinya, dia sama sekali tidak peduli dengan pikiran atau perasaan orang lain, atau jika dikatakan bahwa dia mendukung atau menindas seseorang. Jika dia merasa itu baik, maka itu baik. Jika dia merasa tidak cukup menjadi yang pertama, maka tidak. Tidak ada penjelasan yang diperlukan. Apakah Anda mengerti atau tidak akan cukup untuk mengubah pilihan Lord Master. Anda dapat meragukan keputusan Tuan Tanah, tetapi Anda tidak dapat meragukan kekuatan dan otoritasnya. Tuan, Dan kecil dengan berani bertanya, mengapa begitu? Dan Fei masih sedikit penasaran. Ini cukup sederhana, lukisan ini palsu. Tutor tua itu tersenyum sembarangan. Namun, meskipun itu asli, aku tetap tidak akan memilihnya sebagai yang pertama. Sebuah pemalsuan. Dan Fei terkejut. Yang asli masih belum cukup untuk menjadi yang terbaik. Ya, alasannya ada dua. Yang pertama adalah sayalah yang menciptakan lukisan naga kuning menonton laut yang asli. Namun, sudah sangat lama dan tidak ada yang tahu asal-usulnya lagi. Untuk berpikir bahwa junior saya benar-benar akan memperlakukan pemalsuan sebagai harta yang tak ternilai dan memberikannya kepada saya. Hehe, Dan Fei, bukankah kamu akan mengatakan bahwa aku sudah hidup terlalu lama? Lord Master telah mendapatkan banyak kebahagiaan, dan tidak peduli berapa lama Anda hidup, itu tidak akan terlalu lama. Apa alasan kedua? Little Dan cukup penasaran. Petik 2. Adapun alasan kedua, bukankah itu lebih sederhana? Tentu saja, ada hal lain yang menarik perhatian saya. Item itu benar-benar pertama di kelasnya di hatiku. Oh, Dan Fei benar-benar terkejut. Ada sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Dan Fei telah diadopsi oleh guru tua itu sejak dia kecil dan tahu cukup banyak tentang selera dan kesukaannya. Ada sesuatu yang lebih menarik bagi guru tua itu daripada lukisan naga kuning mengamati laut, dan dia, Dan Fei, belum mendaftarkannya sama sekali. Dan kecil, mulailah menuliskan penempatannya. Di tempat ketiga, naga kuning mengamati lukisan laut palsu. Tempat kedua, anak dari Swatted Flying Fox. Tempat pertama, hadiah terbaik adalah Nine Magnificence Dew Wine. Lengan guru tua itu berkibar saat dia mengambil kendi anggur kayu sederhana itu dan memegangnya di tangannya saat dia bergumam, tidak kusangka aku akan beruntung melihat 9 anggur dew keagungan lagi di kerajaan Sky Laurel. Betapa langkanya. Petik 2. Jelas bahwa dalam umur panjang guru tua itu, dia pasti pernah mencicipi anggur 9 Magnificence Dew di beberapa titik. Meskipun dia tidak sekuat si Xiao Yao sampai-sampai tidak bisa melupakannya, tetapi seiring berjalannya waktu, barang bagus meninggalkan kesan yang lebih dalam di benaknya.
Anggur ini telah meninggalkan jejak yang sangat dalam di hati guru tua itu. Dan kali ini, hadiah tanpa pamrih Jiang Chen tanpa disadari telah membangunkan kesan mendalam ini dalam ingatan Tuan Tanah dan bahkan membuat matanya berbinar. Dan Fei menjadi kacau ketika dia melihat gerakan Tuan Tanah. Pada saat itu, dia agak curiga bahwa Tuan Tanah telah melakukan kesalahan. Tapi dia segera menghilangkan gagasan menggelikan ini. Tuan Besar telah melihat begitu banyak, bagaimana mungkin dia bisa melakukan kesalahan. Kecuali, kendi anggur kayu ini tampak seperti itik jelek di tengah sekawanan angsa saat ia duduk di dalam tumpukan harta karun. Itu terlihat murah dan lusuh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Memikirkan bahwa Tuan Tanah telah memilih potongan batu ini dari tumpukan permata, dan memilihnya sebagai yang terbaik. Adegan ini terlalu dramatis. Kecuali, mereka yang berada di bawah panggung tidak dapat melihat gerakan mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan semua menunggu dengan cemas. Pada saat ini, Dan Fei berjalan keluar dari belakang panggung, dan suaranya yang menyenangkan bergema lagi. Semuanya, setelah putaran penilaian dan pemilihan Tuan Tanah, 3 hadiah yang telah memenangkan penempatan telah dipilih. Ketika mereka mendengar bahwa 3 hadiah terbaik telah dipilih, para murid di bawah panggung terdiam dari keriuhan mereka. Mereka semua melebarkan mata mereka, penuh harapan, saat mereka menatap Dan Fei. Mereka berharap untuk membaca pesan bahwa mereka telah dipilih dari mata Dan Fei. Namun, tidak ada sedikit pun indikasi khusus di mata Dan Fei. Wajahnya yang tenang tidak memberikan kesan subjektif. Namun, semakin Dan Fei seperti ini, semakin yakin perasaan Ye Dai. Jika Dan Fei merasa ada sesuatu yang mengejutkan tentang ketiga peringkat itu, maka dia kurang lebih akan memiliki reaksi tertentu, kan? Dia tidak mengungkapkan apa-apa. Apa artinya itu? Itu berarti tidak ada ketegangan tentang apa yang telah dipilih oleh tutor terhormat itu. Lukisan naga kuning menonton lautnya pasti yang terbaik. Hampir tidak ada keraguan tentang itu. Ketika pikirannya melayang ke titik ini, tubuh Ye Dai mengangkat dirinya sendiri saat dia beringsut sedikit lebih dekat ke panggung, bersiap untuk menyambut momen mulia di mana dia mengambil posisi teratas setelah melangkahi orang lain. Semua pengikutnya memiliki senyum bermain di bibir mereka karena mereka memiliki ekspresi berbagi kemuliaan. Lu Wuji bahkan melemparkan pandangan provokatif ke arah Jiang Chen. Itu adalah demonstrasi kekuatan yang jelas di Jiang Chen. Tapi mengapa Jiang Chen memperhatikan gerakan remaja Lu Wuji? Dia tidak peduli sama sekali tentang siapa yang pertama dan siapa yang ketiga. Dia berbeda dari orang-orang ini, dia tidak memiliki pikiran untuk sengaja menjilat siapapun. Apakah guru terhormat itu mengagumi atau mengabaikannya, Jiang Chen tidak peduli tentang semua ini sedikit pun. Bahkan jika guru terhormat bisa menghapus langit dengan satu tangan di kerajaan Sky Laurel, apa bedanya? Dengan krim tanaman yang telah dilihat Jiang Chen di kehidupan masa lalunya, seorang guru tua seperti Ye Chonglou bahkan tidak akan mendaftar di radarnya. Untuk membuatnya lebih jujur, jika Jiang Chen memilih pengikutnya di kehidupan lampau, tingkat di mana Ye Chonglou kemungkinan besar tidak akan cukup. Sebaliknya, Ye Rong yang sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, menunjukkan ambisinya untuk bersaing dengan pangeran pertama. Waktu tampak membeku saat semua orang menatap terfokus pada bibir merah I dan Fei yang bergerak, saat mereka menunggu pengumuman hasilnya. Bab 172, peringkat yang menyebabkan mulut semua orang ternganga karena terkejut. Di tempat ketiga dari segmen hadiah tahun ini, lukisan naga kuning mengamati laut. Semuanya tenang sebelum Dan Fei membuka mulutnya, semua orang yang hadir terperangah setelah dia berbicara. Naga kuning menyaksikan lukisan laut. Semua orang tercengang. Lukisan naga kuning mengamati laut ada di urutan ketiga. Apakah tidak ada yang salah di sini? Apakah Dan Fei salah memesan? Bahkan pangeran pertama Ye Dai, untuk semua kelihayan dan upaya yang dia habiskan untuk menunjukkan sikap ramah seseorang yang menyerahkan masalah untung dan rugi pada takdir, wajahnya menegang dan kehilangan semua warna ketika dia mendengar kata-kata ini. Bagaimana mungkin, Lu Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lukisan naga kuning mengamati laut hanya ketiga. Sister Dan Fei, apakah Anda sudah membacakan penempatannya dengan urutan yang salah? Lu Wuji berpikir sama seperti orang lain, bahwa saudari Dan Fei pasti salah membaca perintah. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, lukisan naga kuning mengamati laut dengan mudah melampaui semua hadiah lainnya. Itu hanya peringkat ketiga, itu berarti ada 2 orang lain di depannya.
Bahkan pikiran pertama Ye Dai adalah ada yang salah dengan hasil ini, belum lagi ketidakmampuan Lu Wuji untuk menerimanya. Yang lain juga mengenakan tampilan aneh yang tak terbayangkan. Meskipun mereka terus berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi mereka sudah lama pasrah pada nasib. Mereka merasa bahwa karena lukisan naga kuning mengawasi laut pasti yang pertama, mereka hanya bisa bersaing untuk yang kedua dan ketiga. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa lukisan naga kuning mengamati laut berada di urutan ketiga, orang-orang ini terkejut tetapi juga senang dengan kemalangan orang lain. Pada saat yang sama, beberapa pemikiran ambisius muncul di hati mereka. Lukisan naga kuning mengamati lautan adalah yang ketiga. Bukankah ini berarti saya memiliki kesempatan untuk berjuang terlebih dahulu? Mungkin Lord Master belum pernah melihat hadiahku sebelumnya dan sangat mengaguminya. Banyak orang memiliki gagasan ini dalam pikiran mereka. Saudari dan Fei, apakah Anda yakin tidak salah? Aku tidak bisa memikirkannya. Semua orang telah melihat hadiah ini, dan apa yang bisa lebih baik daripada lukisan naga kuning mengamati laut? Ye Zeng juga melangkah keluar untuk memprotes ketidakadilan atas nama Ye Dai. Dan Fei berkata dengan lemah, Ye Zeng, apakah kamu meragukan mata Tuan Tanah? Ye Zeng tiba-tiba merasa bingung dan buru-buru melambaikan tangannya, aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin tahu apakah Anda mencampur-adukan urutan ketika Anda menuliskan peringkat. Petik 2, dan Fei meliriknya, tapi tatapannya agak jauh. Pandangan yang agak bermakna ini menyebabkan Ye Zeng menyusut ke dalam dirinya sendiri dan menutup matanya dengan cukup tepat. Mulut Ye Dai penuh dengan kepahitan. Dia melihat semua reaksi kakak dan Fei. Ini jelas bukan campuran, tetapi indikasi bahwa dia benar-benar memiliki peringkat di nomor 3. Dan, dari bagaimana saudari dan Fei bertindak, jelas bahwa dia bahkan tidak akan memberinya penjelasan. Ye Dai sedih sampai menjadi gila. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ini terjadi. Kecuali, dia juga mengerti dengan jelas bahwa jika dia membuat keributan sekarang, citranya di hati tutor Ye kemungkinan besar akan terpukul. Dia tersenyum masam dan mundur, membungkuk sedikit. Ye Dai berterima kasih kepada guru terhormat atas bantuannya. Dan Fei mengangguk sedikit dan agak mengasihani dia ketika dia melihat bahwa dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia ingin menjelaskan juga, tapi bagaimana dia bisa menjelaskan? Katakan padanya bahwa ini adalah pemalsuan. Itu akan menjadi pukulan yang lebih besar daripada tidak menjelaskan sama sekali. Seorang pangeran pertama yang dibanggakan memberikan pemalsuan kepada guru terhormat, bukankah itu penghinaan besar? Oleh karena itu, keputusan terbaik adalah tidak menjelaskan. Dari mata dan Fei, Ye Dai sepertinya melihat beberapa petunjuk bahwa dia tidak tahan dengan situasi ini, jadi dia merasa sedikit lebih baik. Adalah hal yang baik bahwa saudari dan Fei masih bernostalgia dan menghargai hubungan lama. Dan Fei menenangkan dirinya dan suaranya yang seperti lonceng terdengar lagi. Di tempat kedua, anak rubah terbang Swotit. Ye Rong terkejut dan gembira ketika mendengar ini. Dia senang bahwa peringkatnya lebih besar dari pangeran pertama Ye Dai. Dia terkejut dalam hal itu, dia juga bukan yang pertama. Tetapi pada saat ini, tidak masalah apakah dia yang pertama atau tidak. Dalam kedua kasus, dia telah menekan pangeran pertama Ye Dai dan dengan demikian dia berhasil kali ini. Saat dia mengingat penghinaan yang dia derita dari pangeran pertama barusan, Ye Rong merasakan gelombang kemarahan. Dia tersenyum tipis dan benar-benar mengabaikan tatapan permusuhan Ye Dai, membungkuk pada Dan Fei. Ye Rong merasa sangat terhormat untuk menerima bantuan dari guru yang dihormati, dan banyak terima kasih kepada saudari Dan Fei. Lu Wuji masih tidak mau menerima sesuatu. Swotit Flying Fox hanyalah mainan. Untuk berpikir bahwa peringkatnya lebih tinggi dari lukisan naga kuning mengamati laut, ada apa dengan peringkat ini? Ai, aku tidak mengerti. Meskipun dia bergumam pelan, semua orang yang hadir bisa mendengarnya. Tatapan Dan Fei dingin saat melesat ke arah Lu Wuji. Dan kau ini apa? Siapa Anda untuk mempertanyakan sesuatu yang telah diputuskan oleh penguasa? Keluar jika Anda berbicara sepatah kata pun. Petik 2. Dan Fei telah mengikuti tutor Ye sejak dia masih muda. Meskipun dia tidak memegang kekuasaan dan pengaruh di tangannya, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan Sky Laurel yang berani memperlakukan wanita ini dengan enteng. Ini karena mereka semua tahu bahwa wanita ini mewakili tutor Ye. Lu Wuji adalah bangsawan utama di kerajaan Sky Laurel, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi apapun untuk berperilaku kejam pada kesempatan seperti ini. Untuk mundur selangkah,
bahkan pangeran pertama Ye Dai sangat tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Uji, jangan bertindak liar. Meskipun pangeran pertama Ye Dai agak mengagumi gaya berani dan kurang ajar Lu Uji, basa-basi yang diperlukan masih harus diperhatikan pada kesempatan seperti ini. Lu Uji mundur dengan sedikit malu dan wajah gelap. Dia tidak bisa menerima hal-hal sama sekali, dan merasa bahwa pangeran pertama telah diperlakukan tidak adil. Ketika Dan Fei sedang marah, dia memiliki daya pikatnya sendiri, membuat hati para pemuda yang hadir berdebar kencang, seolah-olah seekor monyet sedang mencakar mereka. Baik, sekarang saya mengumumkan hadiah yang menempati peringkat pertama di antara segmen hadiah tahun ini, anggur 9 keagungan Deu. Dan Fei juga tahu bahwa jika dia baru saja mengatakan anggur 9 keagungan, orang-orang ini mungkin tidak akan tahu yang mana itu. Jadi dia mengambil kendi anggur sederhana itu dan memegangnya di tangannya, menggoyangkannya sedikit untuk menunjukkan pemenangnya. Dan Fei juga merasa adegan ini agak lucu. Lagi pula, ketika kendi anggur ini ditawarkan, itu menimbulkan tawa di tempat kejadian dan semua orang memperlakukannya sebagai lelucon kolosal. Dan sekarang, benda yang tadinya seperti itik jelek telah berubah menjadi angsa paling menakjubkan dengan goyangan tubuhnya, dan menjadi permata di mahkota. Ketika pikirannya berkelana ke sini, bahkan Dan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ketertarikan di belakang Ye Rong. Dia juga cukup penasaran, di mana Ye Rong menemukan pemuda aneh seperti itu. Dan bagaimana pemuda ini mengeluarkan sesuatu yang menyebabkan bahkan guru terhormat yang biasanya tenang menjadi sedikit tergerak. Anggur embun 9 keagungan. Dan Fei tidak ingat keberadaan anggur seperti itu dalam ingatannya. Dia juga tahu bahwa guru tua itu kadang-kadang mengambil anggur ketika dia bosan dan tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, tutor tua itu tidak pernah menyebutkan 9 anggur Deu keagungan. Bahkan Dan Fei, seseorang yang telah siap secara mental, merasa bahwa ini agak mengejutkan. Kemudian, tak perlu dikatakan bahwa reaksi orang-orang di bawah panggung bahkan lebih gempar. Ye Dai bahkan tidak tahu siapa yang menawarkan hadiah itu ketika dia pertama kali mendengar kata-kata Nine Magnificence Deu Wine. Tapi siapa yang tidak mengenali kendi anggur di tangan Dan Fei? Hadiah yang baru saja memalukan dan sumber dari banyak ejekan sekarang menduduki peringkat pertama. Apakah ini mimpi? Ye Dai hampir curiga ada yang salah dengan matanya. Dia berkedip, melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan matanya. Itu memang kendi anggur lusuh yang diambil dan ditawarkan dengan sembarangan oleh Jiang Chen barusan. Orang mungkin telah membuat kesalahan jika itu adalah hal lain. Tapi kendi anggur ini, dengan penampilannya yang konyol dan desain yang unik, benar-benar unik. Tidak ada yang bisa menirunya bahkan jika mereka mau. Mata Lu Uji selebar piring saat ini. Dia memiliki ekspresi seseorang yang melihat hantu. Pada saat ini, dia adalah orang kafir terbesar dari semuanya. Sebuah kendi anggur lusuh telah memenangkan tempat pertama. Jika dia tidak diganggu oleh Dan Fei sebelumnya, dia hampir ingin melompat keluar untuk mempertanyakan keputusan ini dan menghujani semburan pelecehan. Tapi, alasan memberitahunya bahwa jika dia keluar sekarang, Dan Fei tidak akan keberatan sedikit pun jika dia mengusirnya. Itu akan menjadi kehilangan muka terbesar. Wajah Lu Uji merah padam saat menyala. Dia benar-benar kehilangan muka. Dia benar-benar ingin menemukan lubang untuk merangkak ke dalamnya. Ketika kendi ini telah ditawarkan sebelumnya, dia adalah orang yang paling keras mencemooh, dan mengejek bahwa pengirimnya adalah orang bodoh yang unik dan tidak biasa. Kebenaran telah membuktikan bahwa dialah yang bodoh. Ye Dai juga cukup marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa hadiah yang menang adalah kendi anggur. Dia baru saja sombong tanpa malu-malu dalam meminta Dan Fei untuk mengeluarkan kendi anggur ini. Kalau itu meninggalkan kesan buruk dan berdampak buruk pada suasana hati semua orang. Ini praktis lelucon terbesar. Pada saat ini, dia, Ye Dai, telah benar-benar menjadi latar belakang yang terbukti menjadi foil untuk hadiah tempat pertama ini. Hehe, kakak, untuk berpikir bahwa matamu untuk penilaian akan salah kali ini. Orang yang berbicara bukanlah Ye Rong, tetapi pangeran kedua Ye Qiao. Ye Qiao sangat memusuhi Ye Dai. Ketika dia ingin menawarkan hadiahnya barusan, dia agak malu ketika pangeran pertama dengan sengaja memotongnya. Sekarang dia melihat kesempatan ini, bagaimana bisa Ye Qiao melepaskannya. Nomor 4, aku tidak menyangka rencanamu akan disembunyikan begitu dalam. Pepatah itu berjalan dengan baik dan berbicara langsung ke hati saudara kedua Anda. Bagian luarnya adalah batu giok yang bagus,
tetapi bagian dalamnya adalah bahan yang busuk. Memang, yang terlihat bagus dan mewah belum tentu bagus. Sebaliknya, mereka yang tidak terlihat banyak mungkin adalah barang yang bagus. Saya telah belajar banyak, benar-benar belajar banyak. Saya benar-benar mendapatkan banyak pengetahuan kali ini. Nomor 3, apa yang akan kamu katakan? Pangeran kedua Ye Qiao tidak dapat disangkal adalah pembicara yang lancar. Dia telah melibatkan 3 lawan utamanya dengan potongan kecil pidato. Dia telah menggali pada pangeran pertama dan menamparkan wajahnya, mengambil keropeng Ye Dai. Di sisi lain, dia sengaja memuji Ye Rong untuk mengobarkan kebencian pangeran pertama terhadap Ye Rong. Dia juga menertawakan pangeran ketiga Ye Zheng untuk ukuran yang baik. Lagi pula, ketika Jiang Chen baru saja menawarkan kendi anggur ini, pangeran ketiga Ye Zheng adalah orang yang membuat keributan terbesar, menyuarakan kata-kata konyol seperti bagaimana kendi itu menghina mata dan telinga orang lain. Dan sekarang, itu menjadi hadiah pilihan pertama dari tutor terhormat. Bukankah ini tamparan terbesar bagi Ye Zheng? Wajah Ye Zheng penuh dengan kesedihan karena dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa bergumam, dan apa yang kamu banggakan? Itu bukan hadiah yang kamu tawarkan. Ye Qiao tertawa terbahak-bahak. Nomor 3, semua orang bisa mengagumi barang bagus bersama, mengapa mengalokasikan tanggung jawab dengan sangat jelas? Kamu begitu impulsif dan tersinggung secara tidak wajar oleh hal-hal terkecil. Petik 2, Pangeran keempat Ye Rong akhirnya pulih sekarang. Sejujurnya, dia sedikit kecewa ketika mengetahui bahwa dia hanya di tempat kedua. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen adalah yang pertama, seluruh dirinya merasa seolah-olah dia secara spontan terbang ke langit. Kenaikan dan penurunan besar dalam hidupnya datang terlalu cepat. Dia sama seperti orang lain, dan tidak akan pernah berpikir bahwa kendi anggur yang tidak menarik itu akan menjadi hadiah yang memenangkan tempat pertama. Kata-katanya dalam membantah pangeran pertama bahwa bagian luarnya adalah batu giok yang bagus, tetapi bagian dalamnya adalah bahan yang busuk sebenarnya telah mengisyaratkan secara tidak langsung pada pangeran pertama itu sendiri. Tetapi siapa yang mengira itu akan menjadi ramalan yang datang, benar. Benar-benar tidak mungkin penampilan luar kendi menjadi lebih buruk, tetapi siapa yang mengira bahwa apa yang terkandung di dalamnya akan menjadi nektar yang sangat berharga sehingga guru terhormat akan dipuji sebagai tempat pertama. Merasakan tatapan dari semua sisi terpusat padanya, Ye Rong memiliki perasaan ditinggikan setelah dipenuhi. Dia telah ditekan oleh pangeran pertama selama bertahun-tahun tetapi akhirnya melihat hari di mana dia mengalami sensasi manis menjadi karakter utama. Terlepas dari kenyataan bahwa Jiang Chen yang membawa emosi ini untuknya, Ye Rong tidak keberatan sedikitpun. Ini karena saat ini, Jiang Chen tidak menonjolkan diri dalam berdiri di belakangnya dan sama sekali tidak berniat mencuri gunturnya. Pada saat ini, Ye Rong merasa sangat bersyukur dan bangga pada dirinya sendiri. Untuk berpikir bahwa dia tanpa disadari akan menerima hadiah yang begitu kaya setelah melakukan perjalanan sejauh itu ke Kerajaan Timur, berusaha keras untuk meminta layanan dari seorang pria yang berbakat dan terpelajar, dan merekrut Jiang Chen. Bab 173, Kehebohan yang dibawa oleh hadiah di tempat pertama. Ye Rong tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan memberi mereka kejutan besar dengan begitu ceroboh. Dia telah menginvestasikan banyak dalam merekrut Jiang Chen. Dia bahkan memberi Jiang Chen senjata roh 4 kali lipat, busur dayu. Namun, hari ini, Jiang Chen telah mengembalikan semuanya, dengan penuh minat. Besarnya pengembalian ini sedemikian rupa sehingga bahkan 5 senjata roh tidak akan cukup untuk itu. Senjata roh sudah mati dan bisa dibeli dengan uang. Tetapi rasa bangga, perasaan ditinggikan atas pemenuhan dan kehormatan menerima bantuan guru terhormat adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Tian Shao dan Lin Qianli juga merasa bahwa ini sangat tidak masuk akal. Tian Shao baik-baik saja, dia pernah berinteraksi dengan Jiang Chen sebelumnya dan kurang lebih memahaminya. Dia tahu bahwa orang ini kemungkinan besar memiliki latar belakang yang mengesankan, dan bahwa dia sering melakukan tindakan yang menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya Lin Qianli melakukan kontak dengan Jiang Chen, dan dia lebih cenderung melawan Jiang Chen sebelumnya. Tapi sekarang, tindakan ceroboh Jiang Chen telah mengejutkan semua orang di sekitarnya dan dia dengan tegas menekan mereka. Pada awalnya, Jiang Chen mengatakan bahwa kendi anggur adalah indikasi dari perasaan ketiganya. Tian Shao tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Qianli merasa sangat malu. Tapi sekarang, dengan pergantian kepala,
Penghinaan dan ejekan sebelumnya telah berubah menjadi kebanggaan yang tak tertandingi sekarang dan itu menjadi hadiah pertama yang benar-benar mengalahkan semua orang. Bahkan seseorang yang tenang seperti Lin Qianli tidak bisa tidak merasa bangga saat ini. Dia adalah orang yang bangga, dan dia selalu ingin diterima dan dihargai oleh orang lain. Karena itu, dia cukup keras kepala di jalan Dao bela diri. Dia hanya terlihat seperti anjing papan atas dan membuat orang lain memandangnya. Dan pada saat ini, dia dengan baik dan benar-benar merasakan perasaan memiliki orang lain yang membuatnya kagum. Meskipun perasaan ini bukanlah sesuatu yang dia dapatkan sendiri, dia masih merasa sangat senang tentang hal itu. Bahkan orang yang paling terisolasi pun mendambakan untuk diterima, dihormati, dan dihargai jauh di lubuk hati mereka. Lin Qianli tidak terkecuali. Tian Shao terkekeh riang, adik Jiang, tanpa disadari aku telah berbagi kemuliaanmu sekali lagi. Saya tidak akan bertarung melawan Anda untuk kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Lord Master nanti. Petik 2. Hehe, karena kita saudara, mengapa membagi hal-hal antara aku dan kamu begitu jelas? Tian Shao buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, lupakan. Saya orang militer dan saya hanya bisa meminta bimbingan tuannya di area terbatas. Anda masih muda dan berprestasi, jika Anda menerima bimbingan Lord Master, masa depan Anda akan memiliki prospek yang tak terbatas. Petik 2. Lin Qianli merasa agak canggung karena dia cukup berkonflik. Dia tahu Jiang Chen sebelumnya mengatakan mereka bertiga telah menyiapkan hadiah bersama. Tapi dia tidak akan pernah begitu berkulit tebal untuk mengklaim bahwa dia memiliki bagian dalam kemuliaan. Terus terang, mereka mengendarai koatas Jiang Chen. Namun, Lin Qianli benar-benar tergoda. Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar memiliki kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan Tanah, sekarang setelah kesempatan itu ada di depannya, dia benar-benar menginginkannya. Dia telah terjebak di jalan buntu di jalan Dao bela dirinya. Dia hanya selangkah lebih pendek, tetapi dia tidak pernah bisa melompat. Jika dia bisa mengambil langkah itu, dia bisa melepaskan diri dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Karena itu, dia agak ragu-ragu dan menggigit bibirnya dengan ringan. Pengejaran tegas Dao bela diri akhirnya menang atas kerendahan hatinya saat dia tergagap. Jiang Chen, bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Tidak masalah, Jiang Chen melambaikan tangannya. Saya tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan. Anda dapat memiliki kedua peluang jika Anda mau. Petik 2. Jiang Chen benar-benar tidak perlu banyak bertanya. Jiang Chen telah memiliki lebih dari cukup teori dalam kehidupan masa lalunya. Meskipun Lord Master adalah monumen abadi kerajaan Sky Laurel, itu masih akan menjadi lelucon kolosal baginya untuk memberikan petunjuk kepada Jiang Chen. Apa? Lin Qianli curiga bahwa dia tidak mendengar dengan benar. Adik Jiang, kamu. Tian Shao juga terperangah. Jiang Chen merentangkan tangannya, saya mengatakan bahwa kita tidak perlu bersikap sopan di antara saudara. Bagaimana dengan ini? Demi keadilan, masing-masing dari Anda mengajukan satu pertanyaan. Petik 2. Menurut aturan segmen hadiah, siapapun yang memenangkannya akan memiliki dua kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Akan sangat tepat jika kedua peluang itu dibagikan kepada Tian Shao dan Lin Qianli. Adik laki-laki Jiang Chen, apakah kamu benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditanyakan? Lord Master adalah Raja Roh Pelindung Kerajaan. Pelatihannya berada di puncak alam roh. Jika Anda menerima beberapa kata bimbingan, tidak apa-apa, aku punya jalanku sendiri. Jiang Chen berkata dengan lemah. Tian Shao ingin terus berbicara, tetapi Dan Fei berkata sambil tersenyum di atas panggung, semuanya, ini dia tuan-tuan. Tolong ucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Sorak-sorai terdengar dari bawah panggung saat semua orang mulai bertepuk tangan. Pangeran pertama Ye Dai, kehilangan akal sehatnya dengan kesedihan, mengendalikan emosinya dengan usaha dan mulai bertepuk tangan juga. Tatapan Lu Wuji melintas saat dia semakin membenci Jiang Chen. Dia sekali lagi dipermalukan dan ditampar wajahnya oleh Jiang Chen. Dia telah dibodohi, dan bahkan pangeran pertama telah dijadikan tontonan. Kebencian. Jiang Chen, kamu suka menjadi pusat perhatian. Anda telah benar-benar menyinggung pangeran pertama kali ini. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu di seluruh ibu kota ini. Nada bicara Lu Wuji dipenuhi dengan kemarahan. Tutor tua Ye tidak terlalu tertarik sebelumnya, tetapi pada saat ini, ada beberapa jejak senyum di wajahnya. Saya berdiri di sini setiap tahun. Mataku mungkin tertutup,
tapi hatiku terbuka. Saya mungkin tidak melihat ke bawah panggung, tetapi saya mengamati setiap gerakan dan gerak tubuh Anda. Ada kontroversi setiap kali peringkat hadiah diumumkan. Saya tidak pernah menjelaskan apapun. Anda bisa penuh keraguan jika Anda mau, atau tidak bahagia jika Anda mau. Aku sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Mereka yang akan datang masih akan datang tahun depan, dan mereka yang tidak boleh datang, aku juga tidak akan menantikan kedatanganmu. Suara guru terhormat itu bergema dan terbawa jauh. Beberapa jejak gravitasi telah ditambahkan ke wajahnya yang sepertinya bukan dari dunia ini, mengingatkan semua orang bahwa ini adalah orang tua yang bisa mengubah tata letak hal-hal di kerajaan Skylaurel. Hari ini, saya akan membuat pengecualian. Mengapa saya memilih 9 Magnificence Wine sebagai hadiah terbaik? Karena saya telah hidup selama bertahun-tahun, begitu banyak malam tanpa akhir, dan saya telah melihat barang-barang bagus yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih melupakannya. Tetapi apa yang benar-benar baik adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan seseorang sepanjang hidup mereka. Barang-barang bagus ini ditakdirkan untuk mengakar dalam pikiran Anda dan meninggalkan jejak. Anggur 9 keagungan Dewi ini adalah salah satu dari sedikit hal baik yang telah meninggalkan merek di hati saya. Petik 2. Mungkin, saya tidak bisa menggambarkan betapa berharganya itu dari pengamatan langsung. Saya hanya bisa memberi contoh. Bahkan kepala sekte pohon berharga tidak akan bisa minum anggur ini jika dia mau. Petik 2. Tidak ada deskripsi atau propaganda yang diperlukan untuk menggambarkan betapa berharganya anggur ini. Cara paling langsung untuk menggambarkannya adalah jika bahkan kepala sekte pohon berharga ingin meminumnya, dia mungkin tidak dapat meminumnya. Ini adalah penjelasan yang paling tepat sasaran dan paling efektif. Seluruh orang banyak terdiam setelah kata-kata ini diucapkan. Semua emosi mereka melonjak aneh. Identitas dan status seperti apa yang dimiliki tutor terhormat itu? Apakah dia akan berbohong? Akankah dia membuat kebohongan ini untuk anggur ini? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, anggur 9 keagungan Dewi ini benar-benar berharga ini. Dalam beberapa saat, semua tatapan pada Yerong menjadi sedikit rumit. Orang-orang ini pada awalnya merasa, kurang lebih, bahwa kendi anggur ini terlalu unik dan sangat menghina mata. Pada saat ini, semua pikiran ini melakukan 180. Di mana Pangeran Yerong menemukan pemuda ini? Dia membawa anggur seperti itu padanya setiap saat. Apakah dia dengan hati-hati mempersiapkan ini sebelumnya untuk menawarkannya kepada tutor yang terhormat? Petik 2. Yerong ini bukan seseorang yang sederhana. Dia memasang jebakan selangkah demi selangkah, membiarkan pangeran pertama maju dan akhirnya, dengan sembarangan menawarkan anggur itu. Ini pasti sesuatu yang dirancang dengan hati-hati sebelumnya. Sepertinya pangeran pertama telah jatuh ke dalam perangkap Yerong. Tidak disangka pangeran Yerong sangat cerdik. Dia sengaja menemukan kendi anggur sederhana dan membiarkan semua orang menertawakannya, untuk memungkinkan pangeran pertama memiliki penggalian dan ejekan. Dia kemudian membuat comeback pamungkas. Jenis tamparan wajah ini benar-benar brutal, dan sangat manis. Lihatlah pangeran pertama, dia kehilangan banyak muka kali ini. Petik 2. Sepertinya kita tidak bisa meremehkan pangeran Yerong di masa depan. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah tipe yang lemah lembut dan pendiam. Siapa yang mengira bahwa ambisi besar seperti itu akan tersembunyi di balik profil rendahnya? Sebuah buku tidak bisa dinilai dari sampulnya, oke. Pangeran Yerong yang malang. Masalah tak terduga telah membantunya meninggalkan kesan yang tak terduga di mata orang lain. Semua orang berpikir bahwa dia dengan sengaja memimpin pangeran pertama dan menggunakan metode ini untuk menamparkan wajah pangeran pertama. Namun, Yerong jelas tidak peduli tentang ini. Semakin semua orang berpikir dengan cara ini, semakin bahagia dia. Semakin orang lain menjaga sikap takut dan hormat terhadapnya, semakin tinggi posisinya sebagai pangeran. Meskipun mulut pangeran pertama Yedai penuh dengan kepahitan, dia juga diam-diam takut. Dia juga merasa bahwa ini adalah jebakan yang telah dibuat Yerong, dan membujuknya untuk melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah. Yerong hewan itu, untuk berpikir bahwa dia menyimpan ambisi seperti itu. Sepertinya aku tidak bisa duduk diam. Saya selalu berpikir bahwa nomor 2 adalah duri terbesar di pihak saya, tetapi sekarang, sepertinya saya juga tidak mampu menurunkan kewaspadaan saya terhadap Yerong. Begitu Yedai merasakan tekanan dari Yerong, dia akan memberikan tekanan yang lebih besar pada Yerong di tahap selanjutnya dari rencananya.
Tutor terhormat memiliki minat spontan untuk menyuarakan kata-kata ini. Adapun apakah orang-orang di bawah panggung memahaminya atau tidak, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dan Fei tersenyum tipis, kebingungan seharusnya sudah dibersihkan di hati semua orang sekarang, saya pikir. Tuan Besar telah menjalani rentang hidup yang luar biasa sehingga dia terlihat enteng dalam segala hal. Saya percaya bahwa tidak ada keraguan tentang barang-barang yang dapat meninggalkan kesan di hatinya. Anggur 9 keagungan Dewa dengan baik dan benar-benar layak mendapatkan gelar sebagai yang pertama di antara semua hadiah. Telapak tangan yang begitu lembut sehingga tampak seperti tidak memiliki tulang melambai ringan di wajahnya, menyelipkan sehelai rambut yang melayang di sudut matanya ke belakang telinganya. Dan Fei tersenyum, baiklah. Sekarang, bisakah pemilik dari 3 hadiah yang menerima penempatan tolong maju dan ajukan pertanyaan mereka? Tempat kedua dan ketiga sama-sama memiliki 1 peluang. Pemilik hadiah tempat pertama memiliki 2 peluang. Petik 2, kamu Dai, kamu datang dulu. Ye Dai telah menyesuaikan emosinya dengan beberapa usaha pada saat ini. Meskipun dia cukup sedih bahwa dia telah menerima tempat ketiga, dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan. Dia memasang senyum yang sangat rendah hati di wajahnya. Guru, murid Ye Dai memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Sehubungan dengan aliansi 16 kerajaan, apakah lebih baik kerajaan itu terpisah, atau mereka adalah satu? Pertanyaan Ye Dai mendominasi dan luas, menunjukkan luasnya visi. Itu ada hubungannya dengan pertanyaan besar tentang pemisahan dan penyatuan 16 kerajaan di sekitarnya. Dia secara tidak langsung mengetahui bahwa guru terhormat itu adalah penghasut perang yang kuat ketika dia masih muda. Dia selalu menganjurkan perluasan kerajaan Sky Laurel, menelan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, menaklukkan 16 kerajaan tetangga, menyatukan tanah, dan mendirikan dinasti besar. Oleh karena itu, pertanyaannya sesuai dengan minat guru yang terhormat itu. Dia sengaja menjilat tutor terhormat, mencoba untuk mendapatkan reaksi simpatik bahwa keduanya dari jenis yang sama. Tutor tua itu tersenyum tipis dan menatap Ye Dai dengan penuh arti. Kecenderungan dunia adalah yang lama berpisah harus bersatu, yang lama bersatu pasti berpisah. Pemisahan dan penyatuan mengikuti gambaran yang lebih besar. Ketika waktunya sudah matang, hal-hal secara alami akan datang bersama-sama. Ketika waktunya tidak tepat, lebih baik tetap berpisah daripada bersama. Saya telah mempertimbangkan pertanyaan ini juga untuk paruh pertama hidup saya. Seperti yang ada sekarang, tidak hanya dorongan dari momentum yang lebih besar yang dibutuhkan, keberadaan orang yang garang dan ambisius diperlukan untuk memutuskan apakah tetap berpisah atau bersama adalah jalan ke depan. Kedua kondisi tersebut harus ada pada saat yang bersamaan. Tanpa keduanya, semua diskusi tentang menyatukan 16 kerajaan hanyalah omong kosong. Petik 2, Bab 174, Masalah dan Janji Sulit Guru Terhormat. Respons tutor lama sebenarnya tidak seperti yang diharapkan Ye Dai. Sebenarnya, Ye Dai benar-benar ingin guru terhormat itu untuk memujinya dan mengatakan bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang bagus, dan kemudian memuji dia tentang cakupan visi dan keinginannya untuk menemukan pijakan yang tinggi. Terakhir, dia juga akan mendorong Ye Dai untuk menggunakan tujuan ini sebagai motivasi dan berusaha keras untuk mencapainya. Sayangnya, ini semua adalah jawaban yang diinginkan Ye Dai, tetapi respons sebenarnya dari tutor lama itu sangat berbeda. Namun, Ye Dai tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan sehingga dia berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Dia merenung sebentar sebelum berkata, kata-kata guru itu penuh dengan tekad yang ditujukan pada titik pandang yang lebih tinggi. Siswa Anda perlu naik ke tingkat lain sebelum dapat memahami perspektif guru. Sepertinya muridmu perlu bekerja lebih keras untuk memahami gambaran yang lebih besar, dan pada saat yang sama harus berkeinginan untuk menjadi orang yang galak dan ambisius, bekerja menuju tujuan menyatukan 16 kerajaan. Meskipun tutor terhormat tidak menanggapi dengan cara yang dia harapkan, ini tidak menghalangi Ye Dai untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya sendiri terhadap tutor terhormat. Tuan Besar tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Dia hanya akan menjawab pertanyaan sekali dan tidak mungkin baginya untuk menyuarakan hal lain. Meskipun Dan Fei mempertahankan senyum alami di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Ye Dai menganggap dirinya sebagai orang yang pintar. Bagaimana seorang pemuda seperti Ye Dai dapat memahami perspektif dari mana guru terhormat itu memandang sesuatu? Dan Fei benar-benar bisa memahami apa yang dimaksud Tuan Tanah dengan kata-katanya.
Dia mengatakan bahwa momentum untuk gambaran yang lebih besar untuk menyatukan 16 kerajaan belum terbentuk. Dia juga mengisyaratkan bahwa Ye Dai bukanlah bakat sengit dan ambisius yang dibutuhkan. Kalimat terakhir itu khususnya, di mana semuanya hanya omong kosong jika kedua kondisi yang diperlukan tidak dimaksudkan, sebenarnya merupakan pukulan bagi Ye Dai. Itu adalah indikasi miring bahwa dia harus tetap membumi dan rendah hati, dan menahan diri dari meraih apa yang berada di luar jangkauannya. Sangat disayangkan bahwa Ye Dai benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri dan tidak memahami konotasi dari kata-kata guru terhormat itu. Seberapa tinggi Anda sekarang untuk berbicara tentang menyatukan 16 kerajaan? Kekuatan Anda belum mencapai tingkat yang diperlukan tetapi ambisi Anda terlalu kuat. Ini akan menghancurkan negara dan membawa kehancuran bagi orang-orang. Pada akhirnya, Ye Dai masih menganggap dirinya sedikit lebih pintar dari yang sebenarnya. Dan Fei menghela nafas secara pribadi di dalam hatinya. Matanya yang indah berubah arah dan melihat ke arah Ye Rong. Ye Rong, kamu berada di tempat kedua. Pertanyaan apa yang harus Anda tanyakan kepada Tuan Tanah? Petik 2. Ye Rong sangat serius saat dia berkata dengan serius, Guru, pertanyaan saya hampir berbanding terbalik dengan pertanyaan kakak dalam hal pemikiran. Saya telah mempertimbangkan, apakah sebuah kerajaan dianggap kuat jika perbatasannya tidak ada habisnya, atau jika negaranya makmur dan orang-orangnya damai. Untuk dinasti yang kuat, bahkan jika ia membuat perbatasan baru setiap hari, jika rakyatnya miskin dan tentara di garis depan menderita banyak korban, apa artinya melelahkan pasukan dan terlibat dalam perang seperti ini? Ekspresi wajah Ye Dai menjadi dingin dengan pertanyaan Ye Rong. Ye Rong jelas menanyakan pertanyaan ini hanya untuk menanyakannya. Pertanyaan Ye Dai berkaitan dengan menyatukan 16 kerajaan, sedangkan Ye Rong bertanya apa gunanya terlibat dalam perang agresi. Tidak peduli bagaimana orang melihat pertanyaan ini, itu bertentangan langsung dengan pertanyaan yang dia, Ye Dai, tanyakan. Ekspresi guru terhormat itu tidak menunjukkan komitmen karena dia tidak marah dengan pertanyaan yang berlawanan dari Ye Rong. Dia berpikir sebentar, lalu berkata, prajurit juga laki-laki. Jika tentara dan jenderal tidak memiliki motivasi dan tujuan ketika bertempur di garis depan, mereka tidak akan bahagia. Kemudian, perang seperti itu tidak ada artinya. Memperluas perbatasan tidak selalu merupakan kejahatan. Di sisi lain, menahan tentara belum tentu merupakan hal yang baik. Perbedaan antara baik dan buruk ditentukan oleh niat perang. Jika memperluas perbatasan dapat membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang lebih baik, maka perang ini adalah perang yang baik. Perspektif lelaki tua ini adalah bahwa tujuan memperluas perbatasan bukan karena memiliki lebih banyak wilayah, tetapi untuk membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang sejahtera dan damai. Jika seseorang di posisi yang lebih tinggi kehilangan tujuan ini, Ye Rong mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk sedikit saat dia kembali ke tempat duduknya. Dia akan membutuhkan waktu untuk menyerap dan mencerna kata-kata ini. Baiklah, sekarang, saatnya pemilik hadiah tempat pertama mengajukan pertanyaannya. Menurut aturan, pemilik dapat mengajukan 2 pertanyaan. Petik 2. Dan Fei mengarahkan pandangannya ke Jiang Chen. Dia adalah wanita yang cerdas dan secara alami tahu bahwa 9 anggur Dew Magnificence ini bukanlah sesuatu yang telah direncanakan ketiganya bersama-sama. Itu 100% sesuatu yang telah dimasak oleh pemuda aneh ini. Dan Fei adalah seorang wanita yang tidak mudah menemukan keingintahuannya terusik, tetapi pada saat ini, dia cukup ingin tahu tentang Jiang Chen. Dia benar-benar ingin tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan pemuda ini kepada Tuan Tanah. Pertanyaan dao bela diri, atau pertanyaan di bidang lain. Merasakan mata dan Fei padanya, Jiang Chen tersenyum tipis dan sedikit mencondongkan tubuhnya, bersembunyi di belakang Ye Rong dengan sangat alami. Bukan karena Jiang Chen melarikan diri dari apapun, dia benar-benar tidak ingin menonjolkan diri. Apa yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah memejamkan mata dan beristirahat sebentar, mensimulasikan pertempuran dengan seorang praktisi alam roh. Karena dia akan menghadapi tantangan Xin Wu Dao selanjutnya. Masalah ini ada hubungannya dengan hidup dan mati Kiao bersaudara. Dalam keadaan ini, Jiang Chen benar-benar tidak tertarik untuk mengganggu dirinya sendiri dengan hal-hal ini. Dia tahu bahwa jika dia mengajukan pertanyaan, dia akan tunduk pada segala macam rumor dan gosip. Lebih baik menghindari hal-hal ini jika memungkinkan. Ketika Tian Shao melihat Jiang Chen seperti ini, dia tahu bahwa Jiang Chen telah benar-benar memutuskan untuk melepaskan kesempatannya dan tidak menunjukkan kesopanan palsu. Dia berkata kepada Lin Qianli, "Qianli,
Kamu bertanya dulu. Lin Qianli juga ingin memprotes karena kerendahan hati, tetapi resolusinya terhadap Dao bela diri pada akhirnya mengalahkan kerendahan hatinya dan dia mengambil langkah keluar. Tuan yang terhormat, junior Anda, Lin Qianli, dari Azure Heaven Southern Palace, ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Dao bela diri. Junior Anda terus-menerus mencari kesempurnaan besar dari 12 meridian Ki sejati di dalam alam Ki sejati. Saya telah bermeditasi dengan keras selama 3 tahun tetapi tidak pernah mendapatkannya. Junior Anda ingin bertanya kepada tutor yang terhormat, apakah kesempurnaan besar dari 12 meridian Ki sejati hanyalah fata morgana yang tidak penting pada akhirnya. Petik 2. Seberkas cahaya cerdas tiba-tiba melesat keluar dari mata guru terhormat, menembak ke dalam hati Lin Qianli seperti panah dengan ketajaman yang tak tertandingi. Bukankah kamu sudah setengah langkah alam roh? Dan Anda masih tidak bisa melepaskan keterikatan Anda pada kesempurnaan yang luar biasa. Tidak pernah ada kesempurnaan yang luar biasa di jalur Dao bela diri. Kesempurnaan berarti tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Anda terpaku pada kesempurnaan yang luar biasa, namun Anda tidak tahu bahwa Anda telah melewatkan waktu terbaik untuk memasuki alam roh. Kata-kata ini seperti kilat yang menyambar di tengah-tengah lereng bukit yang gelap dan redup saat mereka menerangi dunia bela diri Lin Qianli. Lin Qianli mirip dengan disambar petir pada saat itu saat dia berdiri di sana, ketakutan. Tiba-tiba, cahaya pencerahan keluar dari matanya saat senyum lega muncul di wajahnya. Dia membungkuk dalam-dalam, terima kasih banyak atas pukulan guru terhormat di kepala, memungkinkan juniormu untuk menyapu awan dan melihat langit yang cerah. Tutor tua itu tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia lebih mengagumi ketegasan Lin Qianli dan kemampuan pemahaman yang kuat. Junior Tian Shao berjalan di atas panggung berikutnya. Meskipun Jiang Chen telah mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari mereka bertiga, Lin Qianli telah mengajukan satu pertanyaan dan Tian Shao mengambil yang lain. Bukankah ini berarti tidak ada kesempatan bagi Jiang Chen untuk menanyakan sesuatu? Jiang Chen tidak bertanya, bahkan orang-orang di sisi Ye Dai sedikit heran. Lu Wuji bahkan mengutuk Jiang Chen di dalam hatinya, Jiang Chen bodoh itu, bagaimana dia bisa berpura-pura murah hati dan memberikan kesempatan yang begitu besar kepada orang lain? Dia bodoh? Oke, astaga, mengapa peluang besar seperti itu tidak jatuh ke pangkuanku? Meskipun Lu Wuji baru saja dicemooh oleh Dan Fei, dia masih mempertahankan pemujaan dan kekaguman mutlak terhadap Ye Chonglou, sama seperti orang lain. Dia bahkan bermimpi memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seperti ini, tetapi dia tahu bahwa kesempatan seperti itu tidak akan pernah datang kepadanya. Saat dia melihat Tian Shao berjalan ke atas panggung, hati Lu Wuji terasa seperti digigit ular beludak saat dia dipenuhi dengan kecemburuan. Siapa sebenarnya Tian Shao itu? Dia selalu menjadi seseorang di bawah kaki Lu Wuji, seseorang yang statusnya tidak pernah bisa menandingi Lu Wuji. Bagaimana dia bisa angkuh di atas panggung untuk mengajukan pertanyaan kepada tutor terhormat sekarang? Pria kecil-kecil mendapatkan keinginan mereka. Lu Wuji mengutuk dalam hati. Dia hanya bisa mencemooh orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan tetapi tidak bisa memilikinya. Dan Fei juga sedikit terkejut. Dia ingin tahu tentang Jiang Chen dan benar-benar ingin tahu pertanyaan apa yang akan dia tanyakan. Tapi, meskipun dia menunggu dan menunggu, hasil akhirnya adalah tidak ada orang yang bertanya adalah Jiang Chen. Dalam hal ini, rasa ingin tahu dan Fei terhadap Jiang Chen semakin meningkat. Pertanyaan Tian Shao tentu saja berkaitan dengan Dao bela diri. Tutor terhormat jelas seorang guru yang mengajar tanpa diskriminasi. Tidak peduli siapa yang mengajukan pertanyaan, dia memperlakukan mereka semua dengan adil dan memberikan penjelasan yang tepat sasaran. Jawaban terakhirnya juga sangat menguntungkan Tian Shao. Ketika guru tua itu selesai menjawab pertanyaan Tian Shao, Pangeran pertama Ye Dai juga menghela nafas panjang lega. Istirahat sial ini akhirnya berakhir. Segmen menawarkan hadiah berakhir di sini. Meskipun dia berada di tempat ketiga, peringkat ini membuatnya sedih. Meski begitu, dia sangat mengantisipasi segmen berikutnya, karena kakak dan Fei baru saja menyebutkan bahwa segmen lain akan ditambahkan secara spontan setelah hadiah diberikan. Ye Dai agak menantikan segmen ini karena dia telah mempersiapkan diri lama dan keras untuk itu. Dia bahkan tidak memikirkan biayanya dan dengan sengaja mengundang seorang murid dari Sekte Pohon Berharga untuk datang hanya untuk masalah ini. Saya harap intelijen kali ini benar, dan segmen tambahan yang disebutkan oleh saudari dan Fei adalah item yang saya siapkan.
Jika saya dapat membantu tutor yang terhormat untuk meringankan bebannya, maka saya yakin bahwa saya akan menjadi murid yang paling disukainya. Ketika saya naik takhta di masa depan, saya yakin akan menerima dukungan dan persetujuan dari guru yang terhormat. Mata Ye Dai penuh dengan semangat yang membara saat dia menatap Dan Fei dengan tatapan yang membara. Hatinya gatal untuk maju ke segmen berikutnya. Ketika dia memikirkan janji Dan Fei, semua darah di tubuh Ye Dai berdenyut dan mendidih. Mereka yang bisa membantu Lord Master menyelesaikan kesulitan ini akan menerima bantuan dari guru terhormat. Setelah menerima anggukan dari Lord Master, Dan Fei sekali lagi datang ke depan panggung dan tersenyum dengan sopan. Semuanya, saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa akan ada segmen tambahan yang ditambahkan setelah menawarkan hadiah. Menurut kesepakatan sebelumnya, siapapun yang dapat membantu Tuan Tanah dengan masalahnya di segmen ini akan menerima bantuan dari Tuan Tanah. Ingat, ini adalah bantuan yang tuannya akan mengeluarkan energi penuhnya untuk memenuhinya. Semuanya tolong putar otakmu. Petik 2. Sebuah bantuan yang akan dia gunakan untuk memenuhi seluruh energinya. Ya ampun, sudah berapa tahun sejak guru terhormat membuat janji seperti ini. Tes, jika aku bisa menerima bantuan dari guru terhormat, bergabung bahkan dengan sekte pohon berharga akan menjadi hanya sepatah kata dari Lord Master pergi. Kita harus menghargai kesempatan ini. Bahkan Raja kemungkinan akan cemburu pada siapapun yang menerima bantuan ini. Jika bantuan ini jatuh padaku, aku akan segera memanggil Tuan Tanah sebagai tuanku dan tinggal bersama saudari Dan Fei. Lewat sini, segala macam pikiran dan ambisi merasuki halaman besar pada saat ini. Bab 175, Naga Phoenix bersayap 5. Semua orang sangat tergoda setelah mendengar guru terhormat membuat janji yang begitu serius. Ini bahkan termasuk Pangeran Ye Dai dan Ye Rong. Semua orang sangat menyadari bahwa bantuan ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan bimbingan yang diberikan sebelumnya. Bantuan ini benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi. Dan Fei melihat tatapan keinginan dan ekspresi semua orang yang gatal untuk bertindak, dan tahu bahwa keinginan orang untuk bertarung telah dibangkitkan sepenuhnya. Dia tersenyum tipis saat tubuhnya yang indah berjalan ke arah belakang. Tak lama setelah itu, dia kembali, memimpin binatang buas yang eksotis dan berjalan perlahan ke aula. Binatang ini memiliki tubuh bulu hijau giok. Itu memiliki kepala naga, 2 sayap di punggungnya, tetapi ekornya seperti burung phoenix dengan 3 sayap terpasang. Ketika binatang eksotis ini muncul, itu membawa rasa kagum dan tekanan yang luar biasa. Bahkan Jiang Chen, di tengah meditasinya, terguncang oleh tekanan penindasan yang kuat ini. Tekanan kuat melesat ke kesadarannya seperti anak panah. Mata Jiang Chen terbuka sedikit saat dia melihat binatang eksotis ini. Secara internal, dia juga sedikit heran. Ini adalah garis keturunan kuno, naga phoenix bersayap 5 yang dihasilkan dari persilangan naga dan burung phoenix. Dunia ini sebenarnya memiliki garis keturunan kuno. Jiang Chen sedikit terkejut, tetapi dia segera memikirkannya. Meskipun garis keturunan kuno jarang terjadi, tetapi warisan akan diturunkan dari generasi ke generasi dan akan selalu ada persilangan antar generasi. Pasti ada segala macam garis keturunan yang berkeliaran di berbagai dunia dan alam eksistensi. Tidak mengherankan bahwa beberapa garis keturunan kuno bisa sampai ke sini. Kecuali, Jiang Chen masih agak heran melihat seseorang muncul di tempat kecil seperti kerajaan Sky Laurel. Ketika dia lebih jauh melihat kualitas naga phoenix bersayap 5 ini, tidak diragukan lagi itu adalah salah satu di mana garis keturunan kuno sangat lemah dan encer. Menurut penilaian Jiang Chen, paling-paling itu akan menjadi garis keturunan dari tingkat roh atas. Itu mungkin bisa berkembang ke tingkat santo atas jika semuanya berjalan dengan baik. Jika ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia harus menghadapi keberuntungan besar atau terkena kultivasi yang unggul. Jika tidak, gelar santo akan menjadi batas kemampuan naga phoenix bersayap 5 ini. Sebagai Raja Roh Pelindung Kerajaan dan seorang praktisi di puncak alam roh, bukanlah hal yang menggelikan bagi Lord Master untuk memiliki beberapa perubahan yang menguntungkan dalam hidup. Tampaknya Lord Master bukan hanya pelindung Raja Roh. Jiang Chen menarik kesimpulan ini di dalam hatinya. Ketika pikirannya berkelana ke sini, mata Dewa Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik naga phoenix bersayap 5 sebelum tenggelam dalam pikirannya. Meskipun naga phoenix bersayap 5 ini memiliki kehadiran yang menginspirasi, tampaknya sedikit lesu. Sepertinya Lord Master khawatir tentang masalah ini.
Petik 2. Jiang Chen tidak bisa menahan tawa saat dia berpikir, Tuan Tua Ye menggonggong pohon yang salah karena panik. Meskipun levelnya tidak tinggi, itu masih dari garis keturunan kuno. Berapa banyak dari para pesolek ini yang bisa memahaminya? Bahkan jika ada yang salah dengan binatang ini, ide macam apa yang bisa muncul dari orang-orang ini? Bukan karena Jiang Chen memandang rendah orang-orang ini, itu karena murid-murid mulia kerajaan Sky Laurel ini tidak cukup memenuhi syarat dan karenanya kemungkinan besar belum pernah mendengar tentang garis keturunan kuno sama sekali. Jika mereka bahkan belum pernah mendengarnya, bagaimana mereka bisa menawarkan ide? Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dan Jiang Chen tidak punya rencana untuk campur tangan. Yang paling dia pedulikan saat ini adalah pertempuran dengan Xin Wudao. Dia harus mengerahkan kemampuannya secara maksimal dalam pertempuran ini untuk melihat bahkan secercah harapan. Matanya terpejam saat dia sekali lagi menutup dirinya ke dalam dunia meditasi. Suara dan Fei terdengar sekali lagi pada saat ini, makhluk ini adalah naga Phoenix, dan merupakan tunggangan Tuan Tanah. Saya yakin beberapa dari Anda di antara penonton akan pernah mendengarnya sebelumnya. Beberapa masalah berkembang dengan itu 3 bulan lalu dan menjadi rewel dan cemas. Itu tidak memakan makanan roh apapun yang ditawarkan padanya. Binatang itu telah kehilangan semua keinginan untuk makan dan minum selama beberapa bulan terakhir dan tidak hanya putus asa tetapi juga kekurangan energi. Bahkan makhluk roh tidak dapat bertahan di bawah siksaan seperti itu. Tuan Besar telah mencari banyak ahli makhluk roh tetapi dia masih tidak dapat mengidentifikasi alasannya. Jiang Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Anda bahkan tidak tahu dari mana binatang itu berasal, bagaimana Anda bisa menemukan alasannya? Meresepkan obat dan mengobati gejalanya masih membutuhkan pengetahuan tentang asal-usulnya dan bagaimana situasinya. Semua orang, untuk berbicara terus terang, Lord Master memandang makhluk ini sebagai hidupnya. Saat melewati siksaan seperti itu, Tuan Tanah juga menderita. Jika salah satu dari Anda memiliki cara untuk mengetahui alasannya, Tuan Tanah akan berutang budi kepada Anda bahkan jika Anda tidak dapat menawarkan obatnya. Jika Anda dapat meresepkan perawatan yang tepat dan menyelesaikan masalah, maka Lord Master tidak hanya akan berutang budi kepada Anda, tetapi juga akan memberi Anda hadiah yang luar biasa. Petik 2. Apa? Tidak hanya berhutang budi tetapi juga memberikan hadiah. Petik 2. Sangat murah hati. Apa yang salah dengan hewan roh ini? Sial, kenapa aku tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari binatang roh sebelumnya? Sekarang waktunya telah tiba untuk menggunakannya. Saya menyesal bahwa saya belum membaca cukup banyak buku. Saya menyesal tidak membaca lebih banyak karya klasik dan tidak memahami lebih banyak makhluk roh. Sayang sekali, sayang sekali. Ketika Ye Dai mendengar dan Fei selesai berbicara, matanya berbinar. Dia sudah mendengar beberapa berita ini dari saluran lain. Oleh karena itu, dia pergi ke Sekte Pohon Berharga kali ini dan menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang murid jenius dari Aula 4 Musim dari Sekte Pohon Berharga, seseorang yang mereka puji sebagai salah satu dari 5 jenius pil dari 4 musim. Untuk memperkuat kelompoknya kali ini. Saudara Xianke, kali ini, saatnya bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu. Ye Dai berbalik dan berbicara kepada orang misterius berjubah hitam dan mengenakan jubah di sebelahnya. Orang ini adalah orang yang paling diwaspadai oleh Jiang Chen. Tingkat pelatihannya di atas Xin Wudao dan Liu Ken. Pria berjubah itu adalah murid dari Sekte Pohon Berharga. Dia adalah seorang jenius dalam Dao Pil. Pangeran pertama, saya tidak ingin menyombongkan diri dengan kosong tetapi mereka yang lebih kuat dari saya dalam Dao Pil di Four Seasons Hall dapat dihitung dengan satu tangan. Di antara generasi muda, jika saya menyebut diri saya ahli kedua di bidang pil dan makhluk roh, maka tidak ada yang berani menyebut diri mereka lebih dulu. Petik 2. Nama pria berjubah ini adalah Han Xianke dan dia memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang unik untuk murid sekte. Pangeran ini telah mengundang saudara Xianke kali ini karena saya menghargai poin saudara Xianke ini. Jika bukan karena fakta bahwa nama saudara Xianke bergema di telinga saya seperti guntur, bagaimana saya akan menempatkan Anda sebagai penting seperti yang saya lakukan sekarang? Di pihak Ye Dai, dia mengundang murid jenius Han Xianke dari Aula 4 Musim dari Sekte Pohon Berharga. Ye Qiao juga telah membuat beberapa persiapan dan membawa seorang eksekutif senior dari Lembah Qingyang. Adapun Ye Zheng, dia juga mengundang seseorang, tetapi tamunya relatif kurang terkenal.
Dia adalah seorang dokter hewan terkenal dan telah melakukan banyak penelitian di bidang hewan roh. Ye Rong akhirnya mengetahui situasinya dan mengerti apa yang dia lewatkan. Ternyata pangeran-pangeran ini semua telah menerima intelijen tentang mengapa guru terhormat itu khawatir. Ye Rong tiba-tiba menyadari mengapa saudari dan Fei menggunakan nada aneh seperti itu untuk bertanya mengapa dia sepertinya tidak tahu apa-apa ketika dia baru saja melewati pintu. Jadi ini adalah apa yang terjadi. Memikirkan bahwa Ye Dai dan yang lainnya memiliki saluran intelijen yang begitu efektif dan meresap. Sepertinya ada banyak yang harus saya lakukan jika saya ingin menjadi pesaing kuat untuk posisi putra mahkota. Saya perlu membuat lebih banyak koneksi dan membangun lebih banyak jaringan intelijen. Ye Rong agak tertekan. Dia tahu bahwa jika Ye Dai dan yang lainnya berhasil kali ini, maka kesenjangan antara mereka berdua akan tumbuh cukup besar. Menerima bantuan tutor lama dan hadiah tambahan memiliki arti yang luar biasa. Untuk alasan yang tidak diketahui, Ye Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan menatap Jiang Chen. Ketika dia melihat Jiang Chen dengan mata tertutup, setelah memasuki kondisi meditasi, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa. Dalam sekejap dia memikirkan Jiang Chen, Ye Rong tiba-tiba memiliki pikiran, sebuah pikiran yang menginginkan keajaiban muncul. Tapi dia langsung tersenyum miris. Jiang Chen sama sekali tidak maha kuasa. Selain itu, dia sendiri tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang masalah ini. Apa yang bisa dilakukan Jiang Chen? Jiang Chen baru saja mencapai prestasi besar bagiku. Aku tidak bisa meminta banyak darinya, pikir Ye Rong. Pada saat ini, Ye Dai memimpin dan berdiri, menangkupkan tinjunya. Saudari dan Fei, seorang ahli pil jenius dari Aula 4 Musim dari Sekte Pohon Berharga kebetulan berada di antara pengikut saya hari ini. Di antara anak muda dari Sekte Pohon Berharga, jika jenius ini nomor 2 di bidang pil dan hewan roh, maka tidak ada yang akan berani menyebut diri mereka nomor 1. Oh, nama apa yang digunakan jenius ini? Petik 2. Han Xianke yang tidak berbakat menyapa Nona dan Fei. Han Xianke berbeda dari yang lain. Dia adalah murid sekte dan tidak mau merendahkan dirinya di depan Dan Fei. Tuan Han, halo. Dan Fei tersenyum. Saya harap Tuan Han dapat melakukan keajaiban dan membantu Tuan Tanah menyelesaikan masalah ini. Aku akan menyerang masalah ini dengan seluruh kekuatanku. Saudari Dan Fei, saya juga telah mengundang seorang tetua dari Lembah Qingyang. Dia memiliki beberapa pengalaman dalam cara makhluk roh. Setiap kali ada yang tidak beres dengan kuda-kuda dari 4 situs besar penjaga Dragon Teeth, kita semua pergi kepadanya untuk meminta jawaban. Orang yang berbicara adalah pangeran kedua Ye Qiao. Seorang pria parubaya berdiri di sampingnya dan dia tampak kaya, dengan beberapa parubaya gemuk dan perut buncit. Dalam hal penampilan luar, dia tidak tampil meyakinkan seperti Han Xianke. Lembah Qingyang, Han Xianke tiba-tiba tertawa dingin. Dan apa sih Lembah Qingyang itu? Apakah itu layak disebut dengan nafas yang sama denganku, Han Xianke? Ekspresi wajah tetua parubaya dari Lembah Qingyang menjadi jelek. Tuan Han, Anda menyembuhkan milik Anda dan saya menyembuhkan milik saya. Semua orang keluar dari kemampuan mereka sendiri sehingga tidak perlu mendominasi ini, kan? Petik 2. Han Xianke sangat tinggi hati, mendominasi. Apakah Anda bahkan layak saya mendominasi terhadap Anda? Saya hanya menyampaikan sebuah kebenaran. Bahkan jika lelaki tua Fei ada di depanku, dia harus merendahkan dan bersikap baik padaku. 4 situs besar sangat mengesankan di dalam kerajaan Sky Laurel, tetapi hanya di dalamnya. Bagi para murid Sekte Pohon Berharga, khususnya para jenius seperti Han Xianke, 4 situs besar hanyalah tempat pembuangan sampah. Hanya mereka yang tidak memiliki masa depan di Sekte Pohon Berharga dan murid-murid yang berusaha mendapatkan kekayaan, kemakmuran, kekuasaan, dan pengaruh di dunia biasa yang akan meninggalkan sekte dan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri di salah satu situs besar. Oleh karena itu, cukup normal bagi seorang jenius seperti Han Xianke untuk meremehkan anggota dari 4 situs hebat. Penatua parubaya dari Lembah Qingyang telah dihina di wajahnya, tetapi dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahan amarahnya. Dia juga tahu betul bahwa Han Xianke adalah seorang jenius dalam sekte tersebut. Baginya, menginjak sesepuh dari situs biasa akan semudah menginjak semut. Dokter hewan yang diundang pangeran ketiga Ye Zeng berdiri dengan naif di samping, bahkan nyaris tidak berani bernapas. Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani berbicara.
Ketika pangeran pertama Yedai melihat bahwa kehadiran Han Xianke begitu kuat, dia secara pribadi sangat gembira. Dia melirik pangeran kedua Ye Qiao, berpikir Ye Qiao, "Nak, kamu ingin bertarung denganku. Anda mempermalukan diri sendiri kali ini, bukan? Aku bahkan bisa membawa murid jenius dari Sekte Pohon Berharga. Apa yang bisa kamu bawa untuk bertarung denganku?" Ada ekspresi tidak pantas di wajah Ye Qiao, tetapi dia juga tahu bahwa seorang tetua lembah King yang benar-benar tidak berani bertarung dengan murid jenius dari Sekte Pohon Berharga. Kekuatannya tidak mampu mengatasi yang lain. "Baiklah, karena kalian semua telah datang, tunjukkan bakat kalian. Tuan Besar telah berbicara bahwa siapapun yang dapat menyembuhkan naga Phoenix adalah jenius sejati. Dan Fei tidak suka melihat konflik. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Sekte Pohon Berharga? Jika dia tidak bisa menyembuhkan makhluk roh Tuan Tanah, itu masih membuatnya biasa-biasa saja dan memiliki reputasi yang tidak pantas. Yang lain harus memberi para murid dari wajah Sekte Pohon Berharga, tetapi Tuan Tanah tidak harus melakukannya sama sekali. Terus terang, bahkan jika itu adalah eksekutif senior dari Sekte Pohon Berharga, Tuan Tanah tidak harus memberi mereka wajah apapun. Sebaliknya, Jiang Chen lah yang menganggap semua ini lucu. Han Xianke melemparkan bebannya seolah-olah dia adalah segalanya, dia tampaknya benar-benar berpikir bahwa dia cukup mengagumkan. Jiang Chen ingin melihat seberapa banyak pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki untuk namanya.